Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas Mandiri 5G dengan NPM 231186206158. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu poin A dan poin B. Yang poin A itu menjelaskan tentang sejarah kepanduan dunia dan gerakan pramuka di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu sejarah kepanduan dunia. Nah, kepanduan dunia ini berasal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang dirangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika atau India. Pemuda tersebut yang bernama Lord Baden-Powell of Jewell, yang nama lengkapnya dengan Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan BP. Baden-Powell ini lahir pada tanggal 22 Januari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Baden-Powell yang meninggal ketika Stephen masih kecil. Nah, selanjutnya pada tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu pramuka usia penegak, untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tapi masih giat di bidang kepanduan. Dengan buku panduan Rovering to Success, membara menuju kebahagiaan, yang telah diterbitkan pada tahun 1912. Pada tahun 1920, para pandu dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris secara jambore dunia yang pertama. Kemudian hari terakhir kegiatan jambore, tanggal Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920 itulah dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariat berada di London, Inggris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah tentang gagasan pendidikan kepramukaan. Nah, di sini sejarah gagasan pendidikan kepramukaan. Gagasan pendidikan kepramukaan adalah membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang beriman, akhlak mulia, dan berjiwa patriotik. Pendidikan kepramukaan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kecintaan pada lingkungan. Berikut beberapa nilai yang diajarkan dalam pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Itulah tadi nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kepramukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yaitu sejarah gerakan kepanduan di Indonesia. Nah, gerakan kepanduan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda dan berkembang setelah kemerdekaan Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda tersebut, nah, yang pertama itu ada pada tahun 1912 di Batavia, Jakarta, dimulai latihan sekelompok pandu yang menjadi cabang Nederlandse Padinvers Organisate atau NPO. Yang kedua yaitu pada 1916 Mangkunegara 7 di Surakarta memprakarsai berdirinya Javansi Padinvers Organisate. Yang ketiga yaitu pada tahun 1923 berdirinya National Panverderij Organisate NPO di Bandung dan Jong Indonesia Padinvers Organisate atau JIPO di Batavia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 berdiri Organisasi Pandu Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan PRI di Solo. Yang selanjutnya itu pada 1961 pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS berupaya membenahi organisasi kepanduan di Indonesia. Yang selanjutnya itu pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan kepanduan diresmikan dan dikenal sebagai pramuka. Nah, selanjutnya yaitu sejarah berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Nah, pada tahun 1912 Belanda mendirikan Organisate atau NPO, Organisate
Netherlands Padenver Organized NPO. Dan yang kedua yaitu pada tahun 1916 NPO diganti nama menjadi Netherlands Indische Pandevereniging atau NIPV. Yang ketiga yaitu pada tahun 1916 SP Mangkunegara mendirikan organisasi kepemudaan Javansi Pandevereniging Organized. Nah, setelah Sumpah Pemuda, banyak organisasi kepanduan yang dibentuk. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia atau PRI. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1916, NPO diganti lagi menjadi Netherlands Indische Pandevereniging atau NIPV. Nah, selanjutnya pada tahun 1916 SP Mangkunegara 8 mendirikan organisasi kepemudaan Javers Pandevereniging Organized. Nah, pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang jawaban-jawaban dari poin A dan poin B tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.